warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Putri Marina Berlianti dengan NIM 22080304049 dari kelas PAK 2022A Prodi Pendidikan Akuntansi. Nah, kali ini aku mau membahas tentang jurnal khusus perusahaan dagang. Pasti teman-teman dari akuntansi udah nggak asing lagi nih dengan jurnal khusus perusahaan dagang. Di sini aku mau membahas tentang pengertian jurnal khusus, lalu jenis-jenis jurnal khusus, dan tata cara membuat jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Oke, langsung aja. Oke, yang pertama yaitu pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus sendiri yaitu jurnal yang terdapat pada siklus akuntansi perusahaan dagang, di mana di dalamnya tertulis transaksi yang sama atau berulang. Oke, yang kedua yaitu jenis-jenis jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Yang pertama, ada jurnal khusus pembelian yang dilakukan untuk mencatat segala pembelian yang terjadi pada perusahaan tersebut. Yang kedua, yaitu jurnal khusus penjualan yang digunakan untuk mencatat segala macam penjualan yang ada di perusahaan tersebut. Yang ketiga, jurnal khusus penerimaan kas yang digunakan untuk mencatat segala macam penerimaan kas yang terjadi pada perusahaan tersebut. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat segala pengeluaran kas yang ada di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir ada jurnal memorial yang digunakan untuk mencatat retur penjualan dan juga retur pembelian yang terjadi pada perusahaan tersebut. Kita masuk pada tata cara pembuatan jurnal khusus. Nah, di sini aku menggunakan media platform digital Meet agar mempermudah untuk aku share screen dan juga menjelaskan materi. Nah, yang pertama masuk ke dalam jurnal khusus pembelian. Di sini aku menyediakan contoh studi kasus untuk jurnal khusus pembelian dan juga tabelnya jurnal khusus pembelian. Oke, soalnya yang pertama yaitu pada perusahaan PT Kemila Emas pada periode bulan Maret 2021 berhubungan dengan pembelian secara kredit. Yang pertama yaitu tanggal 5 Maret. Perlengkapan toko sebesar 250.000 dibeli secara kredit dari toko Abadi. Oke, pada tabel jurnal khusus pembelian ini terdapat kolom tanggal, keterangan, ref, debit. Debit di dalamnya ini dibagi lagi menjadi kolom pembelian, serba-serbi, akun, ref, dan jumlah. Lalu ada kolom kredit dibagi lagi menjadi utang usaha. Oke, yang pertama yaitu kita masukkan tanggalnya 5 Maret 2021. Nah, keterangan ini kita masukkan toko yang digunakan untuk membeli barang perlengkapan tersebut, yaitu toko Abadi yang pertama. Lalu, karena ini bukan membeli barang dagangan untuk perusahaan kita, maka kita masukkan ke serba-serbi akunnya yaitu perlengkapan dengan jumlah 250.000 dan kreditnya masuk pada utang usaha dengan jumlah 250.000. Jadi, jika pembelian ini bukan berupa barang dagangan, maka akan masuk ke dalam kolom serba-serbi. Namun, jika pembeliannya berupa barang dagangan atau istilahnya kulaan, itu akan masuk ke dalam kolom pembelian. Oke, masuk ke soal yang kedua, yaitu pada tanggal 15 Maret, diberi secara kredit perlengkapan toko sebesar 200.000 dari toko Makmur. Nah, sama seperti soal sebelumnya, tanggal diisi tanggal 15 Maret 2021, untuk keterangannya diisi toko Makmur, yaitu toko yang digunakan untuk membeli perlengkapan tersebut. Nah, serba-serbi diisi perlengkapan sama dengan soal yang pertama, dengan jumlah 200.000 dan kreditnya masuk ke dalam utang usaha dengan jumlah 200.000. Soal yang terakhir pada tanggal 25 Maret dibeli barang dagangan secara kredit pada PT Adibuana sebesar 1 juta. Nah, di sini ini ada perbedaan, yaitu yang dibeli adalah barang dagangan atau istilahnya kula. Ditulis dahulu tanggalnya pada tanggal 25 Maret 2021. Untuk keterangannya ini, PT Adibuana yaitu PT yang digunakan kita untuk membeli barang dagangan. Nah, ini masuknya ke dalam kolom pembelian, yaitu 1 juta, dan kolom kredit utang usaha sebesar 1 juta, karena ini pembeliannya masih dalam ranah kredit ya, teman-teman. Seperti itu. Masuk kepada jurnal khusus yang kedua, yaitu jurnal khusus penjualan. Kebalikannya dari tadi, jurnal khusus pembelian. Oke, langsung saja masuk ke contoh soalnya. Untuk soalnya, pada tanggal 8 Maret, barang dagang dijual kepada toko Jaya Abadi sebesar 500.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30 faktur nomor 21. Nah, maksud dari syarat pembayaran sendiri, teman-teman, 3/10 itu artinya dia akan mendapat diskon 3% jika ia membayar barang yang dibeli tidak lebih dari 10 hari atau kurang dari 10 hari. Lalu untuk N/30 itu yaitu termin atau jatuh temponya pembayaran itu 30 hari setelah dia membeli barang tersebut atau 1 bulan. Nah, untuk tabelnya sendiri ada tanggal, nomor faktur, keterangan, ref, syarat pembayaran, piutang dagang atau penjualan. Nah, pada tanggal 8 Maret ini
Nomor fakturnya 21 dimasukkan ke dalam nomor faktur. Untuk keterangannya yaitu sama seperti tadi, toko Jaya Abadi, ref-nya dikosongi, syarat pembayarannya diisi dengan 3/10 N/30. Nah, ini masuk ke dalam kolom penjualan ya teman-teman, sebesar 500.000. Untuk soal yang kedua yaitu pada tanggal 17 Maret, faktur nomor 22 dikirimkan kepada toko bunga atas penjualan barang seharga 1.500.000 dan syarat pembayaran 2/10 N/60. Nah, di sini ada perbedaan syarat pembayaran yaitu 2/10 itu artinya dia akan mendapat diskon 2% jika ia dapat membayar barang dagangnya yang dibeli 10 hari, tidak lebih dari 10 hari atau kurang dari 10 hari. Dan untuk jatuh temponya yaitu 60 hari atau 2 bulan. Nah, untuk tanggalnya dimasukkan 17 Maret, nomor fakturnya 22, keterangannya sama seperti tadi, toko bunga, refnya dikosongi, dan syarat pembayarannya 2/10 N/30. Untuk kolom selanjutnya yaitu penjualan sama seperti yang pertama dengan nominal 1.500.000. Untuk yang terakhir, 19 Maret dijual barang dagang kepada toko Bahagia seharga 750 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 faktur nomor 23. Nah, untuk syarat pembayarannya sama seperti yang sebelumnya. Tanggalnya dimasukkan ke dalam kolom tanggal 19 Maret, nomor fakturnya 23, keterangannya toko Bahagia, refnya dikosongi, dan untuk syarat pembayarannya 2/10 N/30. Nah, untuk penjualannya ini sebesar 750.000. Jadi seperti itu teman-teman. Ini hanya jurnal khusus penjualan ini hanya digunakan untuk transaksi penjualan secara kredit. Untuk transaksi penjualan secara tunai nanti akan masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Masuk ke jurnal yang ketiga yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas sendiri nanti meliputi pencatatan seputar penjualan barang dagang secara tunai, penerimaan pelunasan piutang dari kreditur, dan juga penambahan modal. Nah, untuk contoh soal yang pertama yaitu 4 Maret dijual secara tunai barang dagang kepada toko pada Senang sejumlah 500.000. Nah, untuk kolom jurnal penerimaan kas sendiri yaitu tanggal, keterangan, ref, debit meliputi kas dan potongan penjualan, kredit meliputi piutang dagang, penjualan, dan akun lainnya. Nah, untuk contoh soal yang pertama dimasukkan ke dalam kolom tanggal yaitu 4 Maret. Keterangannya sama seperti tadi yaitu toko pada Senang, debitnya berupa kas 500.000 dari hasil penjualan secara tunai dan juga kreditnya penjualan. 500.000. Jadi tetap sama, kredit dan debitnya harus balance. Untuk soal yang kedua yaitu 14 Maret menerima pelunasan faktur 10 Maret dari toko Cahaya seharga 600.000 dan diskon potongan tunai sebesar 3%. Nah, kenapa dia bisa mendapatkan diskon potongan senilai 3% ini? Dia bisa mendapatkan ini karena dia dapat membayar sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan atau sesuai perjanjian awal, sehingga dia bisa mendapatkan diskon sebesar 3%. Nah, dimasukkan ke dalam tabelnya yaitu pada tanggal 14 Maret, keterangannya toko Cahaya, debitnya kas senilai 582.000. Nah, kenapa debitnya ini kas hanya senilai 582.000 padahal piutangnya dia sebesar 600.000? Karena dia mendapatkan potongan senilai 3% atau setara dengan 18.000. Jadi potongan penjualannya dimasukkan ke dalam potongan penjualan, lalu kreditnya yaitu piutang dagang senilai 600.000. Jadi nanti tetap balance antara kredit dan debitnya. Untuk contoh soal yang ketiga, pada tanggal 27 Maret mendapatkan pinjaman uang dari Bank ABC sebesar 2 juta. Nah, ini dimasukkan ke dalam tanggal 27 Maret, keterangannya pinjaman bank, debitnya kas karena dia mendapatkan penambahan modal senilai 2 juta dan kreditnya akun lainnya karena dia merupakan utang usaha senilai 2 juta. Seperti itu. Selanjutnya yaitu jurnal khusus pengeluaran kas. Jurnal khusus pengeluaran kas ini nanti akan mencatat seputar pembelian barang dagang secara tunai, pembayaran utang usaha, dan juga pembayaran beban-beban seperti beban gaji karyawan, beban listrik, air, dan telepon, dan lain-lain. Untuk contoh soal yang pertama yaitu pada tanggal 1 Maret dibeli barang dagang secara tunai dari toko Bahagia sebesar 250.000. Nah, untuk kolom jurnal khusus pengeluaran kas sendiri ada tanggal, nomor faktur, keterangan, ref, debit, terdiri dari pembelian, utang, serba-serbi, dan pada kolom kredit terdiri dari kas dan potongan pembelian. Oke, masuk ke dalam contoh soal yang pertama, tanggal dimasukkan ke dalam tanggal 1 Maret, keterangannya toko Bahagia, dan debitnya yaitu masuk pada kolom pembelian senilai 250.000 dan kreditnya yaitu pada kas 250.000 karena ini pembelian barang dagang secara tunai jadi kasnya berkurang.
Untuk soal yang kedua yaitu pada tanggal 22 Maret toko bulan membayar secara lunas faktur pada tanggal 16 Maret lalu sebesar 1.500.000 dan mendapatkan potongan tunai sebesar 2%. Nah, tanggalnya yaitu 22 Maret, keterangannya toko bulan debitnya yaitu utang karena dia menerima pelunasan utang, jadi utangnya berkurang pada akun debit, dan kreditnya yaitu kas senilai 1.470.000 karena dia mendapatkan potongan pembelian senilai 30.000 seperti itu. Lalu soal yang terakhir yaitu pembayaran beban, yaitu beban gaji karyawan. Pada tanggal 30 Maret membayar beban gaji karyawan sebesar 5 juta rupiah. Tanggalnya diisi dengan 30 Maret, keterangannya yaitu gaji karyawan. Debitnya masuk ke dalam serba-serbi, yaitu beban gaji senilai 5 juta, dan kreditnya masuk ke dalam kas karena kasnya berkurang untuk membayar beban gaji senilai 5 juta juga. Seperti itu. Terakhir yaitu jurnal memorial atau bisa juga disebut dengan jurnal umum dan dalam bahasa Inggris bisa juga disebut dengan general journal. Nah, jurnal memorial ini mencatat seputar retur penjualan dan juga retur pembelian. Contoh soal yang pertama, pada tanggal 30 Maret diterima pengembalian sebagian barang dagang dari toko bintang sebesar 1 juta. Nah, untuk pengembalian barang dagang ini bisa disebabkan oleh barang dagang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Nah, untuk jurnal memorial ini, kolomnya terdapat tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Yaitu kolomnya sama seperti jurnal umum. Nah, dimasukkan tanggalnya 30 Maret 2021. Untuk keterangannya pada sisi debit ini retur penjualan dan pada sisi kredit adalah piutang usaha. Nominalnya senilai dengan 1 juta, kreditnya juga 1 juta, yaitu balance. Yang kedua yaitu pada tanggal 31 Maret dikembalikan sebagian barang dagang yang dibeli secara kredit pada PT Adibuana sebesar 5 juta karena rusak. Nah, sama seperti yang tadi, dimasukkan tanggal yaitu 31 Maret 2021. Bedanya, ini yang terdapat pada kolom debit yaitu utang usaha, karena dia utang usahanya berkurang, karena barang dagangnya dikembalikan, jadi dia utang usahanya berkurang. Untuk sisi kreditnya yaitu retur pembelian. Retur pembeliannya bertambah karena dia mengembalikan barang yang sudah dibeli. Untuk nominalnya yaitu pada debit 5 juta dan pada kredit 5 juta juga. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari aku mengenai jurnal khusus. Ada kurang dan lebihnya, aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.